Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah Madya Remaja. Walaupun kita bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Sebab itu, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Dan mari bersama-sama kita menaikkan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama anak-anakku yang berada di rumah, kita bersama-sama masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu ini. Kami boleh bersama-sama duduk di hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ibadah kami saat ini
dari awal sampai selesainya Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ibadah ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita bersama-sama menaikkan pujian untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama, bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Tetapi pembacaan kita hari ini, kita akan fokuskan pembacaan kita pada kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Dan pasal 5 dan pasal yang ke-6 nanti teman-teman baca sendiri di rumah. Pembacaan ini dibacakan oleh teman kita Doi. Tema firman Tuhan pada hari ini yang akan kita bersama-sama belajar pada hari ini, tema kita adalah hukuman bagi yang melanggar perintah Allah. Kita akan kembali membaca di dalam Yosua pasal 7 ayat 19 bagian A. Kembali kita akan baca, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya." Bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan bersama-sama dengan tema hukuman bagi yang melanggar perintah Allah. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita di rumah dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh orang tua kita, pasti kita akan menerima hukuman dari orang tua kita. Demikian pun ketika kita berada di sekolah. Kalau kita melanggar aturan dari aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, oleh guru kita, oleh wali kelas kita, dan ketika kita melanggar, pasti kita akan menerima hukumannya. Demikian pun pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana bangsa Israel menerima hukuman Tuhan akibat ketidaktaatan kepada Tuhan karena mereka melanggar firman Tuhan. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama belajar dari tema yang akan kita bahas bersama-sama hari ini. Dari tema ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah orang Israel dihukum Tuhan karena dosa dan pelanggaran akan. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, begitu luar biasanya dampak dosa. Ketika kita melanggar, pasti ada akibat atau dampak yang akan kita tanggung bersama-sama.
Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka melanggar, yaitu mereka mencuri dan mengambil, dan mereka menaruh di antara barang-barang mereka. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah dilihat, setelah diselidiki, ternyata yang mengambil barang yang dikhususkan oleh Tuhan itu adalah Akan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Luar biasa dampak dosa. Dikatakan akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, dibakar dengan api. Akibat yang harus ditanggung itu sungguh mengerikan. Akan dibakar dengan api. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu ayat yang ke-20. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Nah, ternyata yang mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan adalah Akan. Tuhan sudah memerintahkan jangan diambil, tetapi dia ambil, dia curi, dia sembunyikan di antara barang-barangnya. Dan akhirnya dampak akibatnya dari pelanggaran itu adalah berdampak fatal kepada bangsa Israel. Mereka menerima hukuman Tuhan karena apa yang dilakukan oleh Akan. Dia mencuri barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan akan menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya. Ia sungguh melanggar perintah Allah. Dan dampaknya itu luar biasa, berdampak kepada seluruh orang-orang Israel pada saat itu. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Mungkin ketika kita melakukan dosa, tidak ada satupun orang yang melihat, tidak ada satupun orang yang dengar, tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi ingat, ketika engkau melakukan dosa di tempat tersembunyi, ada satu pribadi yang senantiasa melihat engkau, senantiasa mendengar engkau, dan ia tahu apa yang engkau buat, apa yang engkau lakukan. Sebab itu, ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak minta ampun kepada Tuhan, ada akibat yang akan kita tanggung, dan itu fatal. Berakibat pada kehidupan kekal kita. Kita akan menerima kematian kekal. Sebab itu, marilah kita senantiasa taat kepada perintah Allah. Karena dampak dosa yang kita lakukan itu luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Akan. Dampaknya luar biasa. Bukan hanya pada dirinya, tetapi bagi seluruh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kita melihat bahwa Akan mengakui itu di hadapan Tuhan. Sebab itu, anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita juga mengakui ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah orang tua kita tahu? Apakah guru kita tahu? Apakah orang di sekitar kita tahu atau tidak tahu? Ingat bahwa Tuhan kita tahu, Tuhan kita melihat, Tuhan kita mendengar apa yang kita perbuat. Sebab itu, kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita mengakui di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita datang minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua yang akan kita belajar hari ini adalah Tuhan tidak pernah kompromi dengan ketidaktaatan. Artinya bahwa setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Ketika kita tidak taat, pasti kita akan menerima akibatnya. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berada di sekolah, lalu kita melihat teman kita sedang menyontek. Apa yang kita lakukan? Apakah kita memilih untuk diam? Karena ketika kita buka suara, nanti kita dikatakan tukang lapor, pajama. Atau
kita memilih untuk melaporkan kepada guru sebagai bukti bahwa kita tidak pernah kompromi dengan dosa, karena Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Sebab itu, ketika anak-anak sekalian mendapati hal seperti ini, lakukanlah tugasmu, yaitu melaporkan kepada guru. Dan kita bersama-sama belajar untuk tidak pernah kompromi dengan dosa. Kita harus berkata tidak pada dosa, dan kita berkata ya pada kebenaran. Apapun yang ditawarkan kepada kita, apapun yang diiming-imingkan kepada kita, kalau itu melanggar perintah Allah, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita katakan tidak dan kita tolak. Karena Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Yang ketiga yang akan kita belajar bersama-sama pada saat ini adalah belajar untuk taat dan patuh. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, taat dan patuh itu bukan sebuah pilihan, tetapi taat dan patuh itu adalah sebuah keharusan, karena itu adalah firman Tuhan. Siapa yang taat, siapa yang patuh, pasti akan menerima berkat Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan, salah satu contoh di dalam firman Tuhan yaitu hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu. Ketika kita taat kepada orang tua kita, ketika kita patuh kepada orang tua kita, ketika kita menghormati orang tua kita, ada janji berkat Tuhan yang akan kita peroleh, yaitu apa? Hidup kita diberkati, kita akan dipanjangkan umur kita. Sebab itu, belajar untuk taat dan patuh. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, coba perhatikan kata taat itu. Kalau teman-teman baca dari kiri ke kanan, bacanya apa? Tetap taat kan? Kalau baca dari kanan ke kiri, tetap apa? Taat kan? Dari atas ke bawah, tetap bacanya apa? Taat. Dari bawah ke atas, putar-putar, tetap apa? Taat. Artinya apa? Taat itu bukan sebuah pilihan, tetapi itu adalah sebuah keharusan, karena itu adalah firman Tuhan. Sebab itu, anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar taat dan patuh. Walaupun kita tidak dilihat, tetapi di dalam keadaan seperti itulah ketaatan kita teruji. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibu guru tidak tahu saat ini, apakah kalian mengikuti ibadah dari awal sampai akhir? Saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, belajar untuk taat, belajar untuk patuh, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan yakin dan percaya bahwa melalui ibadah kita hari ini, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Biar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana kita senantiasa hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua, yang akan membawa kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik sambil kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 64, Dosa Dapat Dihapus, yang akan dinyanyikan oleh teman kita Anggi.
akan masuk dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Injil Yonatan Salom. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kepadamu yang telah menolong dan senantiasa melindungi menjaga kehidupan kami. Bersama dengan anak-anak kami yang ada di sekolah minggu, kami bersyukur bahwa Tuhan melindungi kami semua sehingga kami boleh kuat dan sehat di dalam Tuhan. Dan juga tetap berbahagia khususnya bersama adik-adik kami, bersama dengan rekan-rekan kami, kakak kami, baik itu Caca, Kimberly, dan Keling, yang Tuhan pertambahkan usianya pada minggu ini dengan 1 tahun lagi. Terima kasih bahwa Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur bahwa sukacita bersama dengan keluarga yang Tuhan juga berikan dalam kehidupan kami masing-masing, baik bersama dengan papa dan mama, bersama dengan kakak dan adik, om dan tante yang ada di rumah. Tuhan melindungi kami semua sehingga kami boleh kuat dan sehat dalam menjalankan aktivitas kami masing-masing. Dan pada hari ini Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggu, kami bersyukur kepada Tuhan lewat persekutuan atau ibadah secara online yang kami buat. Kami berdoa dan membawa kehidupan kami supaya Tuhan menolong dan memberkati. Dan biarlah puji-pujian yang sudah kami sampaikan pada hari ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Bahkan firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku yang setia dan taat dalam menjalankan perintah Tuhan, menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ibu guru yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga berkati supaya tetap diberkati dalam pelayanan dan juga dalam keluarganya. Dan pada hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami supaya senantiasa diberkati di dalam Tuhan, tetap menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya kegiatan-kegiatan sekolah minggu yang sampai hari ini masih dilakukan secara daring, kami berdoa supaya di waktu-waktu yang akan datang boleh kembali dibuka pelayanan untuk pertemuan tatap muka, supaya Tuhan menolong dan memberikan kami semua kerajinan dan juga kesetiaan di dalam mencari dan mempermuliakan nama Tuhan. Corona yang menjadi penghalang dalam persekutuan kami berdoa supaya Tuhan jauhkan daripada kami, supaya hari-hari ke depan ini kami kembali bersekutu dalam ibadah dan doa-doa kami. Kami berdoa juga Tuhan buat firman Tuhan yang ditaburkan di mana saja, melalui apa saja, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dan juga ketenangan dalam kehidupan kami sebagai manusia. Kami juga berdoa Tuhan, mendoakan untuk guru-guru sekolah minggu dalam aktivitas, kegiatan, dan juga pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, supaya dengan tanggung jawab dan pertolongan Tuhan dapat dilakukan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kami datang berdoa Tuhan untuk persekutuan dalam jemaat Tuhan di Gereja Kibait Jemaat Barabaraya. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan pakai dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu Majelis dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan sudah berikan dapat dijalankan dengan baik. Orang-orang tua kami yang telah menjadi sesepuh dalam kehidupan jemaat, yang menjadi teladan-teladan iman, Engkau senantiasa melindungi dan memberkati hidup mereka. Para orang tua kami Tuhan
dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan melindungi, menjaga kehidupan mereka. Juga dalam persekutuan-persekutuan intragerejawi, kami yang ada di sekolah minggu, kakak-kakak kami yang ada di persekutuan kaum muda, persekutuan ibu-ibu, dan persekutuan bapak-bapak, supaya dalam persekutuan-persekutuan ini senantiasa ada kemajuan, peningkatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan juga untuk pelayanan kami yang akan datang. Akan ada hamba Tuhan yang akan melanjutkan pelayanan dalam gereja kami, supaya setiap pelayanan yang dibuat membawa kami semakin bersekutu, semakin dikuatkan, ikatan persaudaraan semakin ditingkatkan, supaya di dalamnya kami senantiasa diberkati di dalam Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Klasis Makassar. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu dalam Klasis Makassar, supaya ada persekutuan yang baik, saling menolong, saling mendukung satu dengan yang lain. Juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan yang ada di dalam gereja Kibait dalam tingkat sinode. Tuhan berkati hamba-hambamu yang bekerja setiap hari dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk kota Makassar. Tuhan senantiasa memberkati kota ini, supaya kota ini senantiasa berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan menjauhkan kejahatan, Tuhan menjauhkan dari segala kerusuhan dan sakit penyakit, supaya kota ini menjadi kota yang Tuhan berkati. Para pemimpin-pemimpin diberikan kepintaran dan juga kemampuan untuk mengatur kota ini, supaya tetap berjalan dalam segala keteraturan dan dalam pertolongan Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan keamanan, kesejahteraan. Berkati Bapak Presiden sampai kepada pemerintahan yang ada di pelosok desa. Dan pada hari ini Tuhan, juga kami sudah membawa persembahan kami. Karena itu Tuhan berkati persembahan kami, supaya dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur membawa persembahan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anakku yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kembali lagi kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, Sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Simon Tandiaga, Limban Espa. Anakku kelas madya dan remaja, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu kiranya memelihara engkau sejak saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.